warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandi ya, apa kabar? Mas Menteri apa kabarnya? Baik, Fadil. Aku dipanggilnya Mas Alhamdulillah. Menteri sekarang. Iya, biasanya saya manggilnya Pak, sekarang saya izin manggilnya Mas Menteri ya. Iya, Pak Sandi. Aduh, grogi. Pak, di sini kalau saya salah nyebut nama nggak dipenjarakan, Pak. enggak. Ya, jadi apa kabarnya nih, Mas Menteri? Baik. Gimana Pakmu? Sehat Pakmu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aduh, Adik, saya kok adik, deg-degan apa manggilnya kabar? Mas ya. Sehat. Sehat semua keluarga ya. Ini sehat. Alhamdulillah. Mas Menteri gimana semuanya keluarga sehat ya? Saya agak gemetaran di sini. Saya baru terima ini nih. Wah! Aduh, Mas Menteri itu burger paling enak di dunia loh. Ini traffic ban Loveto Lovano, bener ya? Sebenarnya kebalik, Lovano Loveto begitu. Itu artinya apa ya Lovano Loveto? Lovano Loveto itu burger yang dibuat pakai cinta, Pak. Oh, oke. Jadi Lovano Loveto gitu, Pak. Pakai bahasa Itali dong. Iya, Italia yang dibuat sendiri. Uno, Lovano, Loveto. Iya, bener Pak. Waduh, Mas Menteri ini udah paling ganteng, paling keren, paling hebat deh. Lovano, Loveto, numero uno. Iya. Aduh, Mas Menteri apa kabarnya? Saya kangen. Saya kangen loh, Pak. Iya, aku juga. Ada ini juga ya, macaroni cheese. Ini apa nih? Iya, ada semua. Ada semua. Keren. Ini bisnis barunya Fadil ya? Iya, Pak. Keren banget. Kemarin saya undang Pak Sandi, saya undang Mas Menteri, tapi lagi lagi di Padang ya Mas Menteri ya. Betul, aku lagi keliling karena juga ada tugas selain membangkitkan pariwisata, memulihkan ekonomi Sumatera Barat, ternyata juga ada ekonomi kreatif di Sumatera Barat yang udah jadi juara dunia, namanya rendang. Jadi kemarin kita datang ke City of Rendang di Payakumbuh dan kita mulai persiapkan rendang ini akan kita go global menjadi Indonesia Culinary Spice Up the World. Nah itu nanti yang akan jadi unggulannya rendang. Bantuin ya nanti traffic ban bikin ininya nanti beef traffic bannya itu hamburger rendang. Iya. Boleh. Tapi berarti sesuai banget nih Mas Menteri sama sama live kita temanya hari ini karena kita itu tentang kuliner gitu. Kuliner saat Ramadan. Nah, kalau Mas Menteri sendiri ini paling demen tuh buka puasa pakai apa sih? Dari kecil di ini Fadil, saya tuh dibiasain buka puasa itu korma tentunya sama air putih. Nah setelah itu Mbak Nur biasanya nyiapin bubur kacang hijau, bubur ketan hitam gitu biasanya. Tapi kita nggak langsung makan karena break dulu setelah sholat baru makanan yang lain gitu. Dan kita biasanya infuse water selalu menyusul setelah air putih. Ini kormanya ada di dalam sini. Bukanya dibatasin 3 atau kalau lagi lapar banget bisa 4 atau 5. Terus buah Fadil, ini buah-buah. Hari ini buahnya apel. Oh, buah-buahan juga ya. Buah-buahan sama biasanya kue buat nemanin kopi. Karena aku juga suka minum kopi kalau lagi buka puasa. Oh, tuh guys. Jadi, Mas Menteri ini, aduh aku kebiasaan manggil Pak Sandi ya, padahal ya. Jadi sering banget paling wajib itu kalau misalnya buka puasa tuh emang sunnahnya itu kan pakai korma. Tapi
sholat dulu, terus nanti ditambah lagi pakai apa namanya buah-buahan gitu. Kalau saya sih biasa langsung pakai gorengan, Mas. Langsung yang berminyak-berminyak, tempe goreng, tahu pedes. Itu saya paling demen. Aku kalau pakai goreng-gorengan suka apa tenggorokannya karena minyakan mungkin ya. Jadi sangat dihindari di awal-awal tuh goreng-gorengan. Jadi kalau Bener. ada goreng-gorengan itu biasanya pas udah nanti mungkin habis sholat isya atau habis terawih gitu. Iya, apa namanya? Karena kan Mas Menteri kan juga harus jaga kesehatan dong, Mas, gitu. Karena saya nih salah satu orang yang paling peduli banget dengan kesehatan Mas Menteri, gitu. Oh, makasih banget. Tapi aku boleh nanya nggak nih, Fadil? Ini Oh, kan boleh bannya dong. udah dikirim nih. Uh-uh. Ini tolong kasih tahu dong outlet burgernya di mana aja karena ini banyak sobat-sobat pesona nih pengen beli buat buka puasa. Jadi harus kemana nih ininya? Kalau traffic ban ini Instagramnya apa? Terus pesannya gimana? Atau udah ada di GoFood atau apa gitu? Iya. Kenapa? Jadi begini, buat gini, Pak. Ya, aku diomelin Pak Sandi sama Papa barusan. Katanya, kenapa ngomongnya Mas? Padahal emang disuruhnya aku manggil Mas. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya Pak Sandi. Nggak Aku apa-apa, diomelin manggil aja. barusan. Manggil apa aja yang enaknya buat Fadil aja, nggak apa-apa. Iya, aku diomelin Papa, sumpah demi Allah barusan naik. Iya, iya Pak. Aku jadi bingung nih Pak Sandi. Aku harus... Iya kalau di kan Iya. tadinya kalau di DKI kan aku dipanggilnya Bang Sandi. Nah, terus kalau di rumah sih sebetulnya bilang sama papa nih Pak Mo, kalau istriku panggil aku Bang, kalau ibuku panggil aku Mas. Nah, teman-teman di kementerian itu sekarang manggilnya Mas Menteri gitu. Jadi kalau mau manggil juga nggak apa-apa, yang enak aja biar kita nyantai gitu loh. Kasihan Pak Mo. Papa sini Pak, sini Pak, Papa. Nih Papa sini, Papa dengerin nih. Pak Sandi ngomong. Sini, sini. Pak Sandi, ini ada di saya juga ada Menteri Kepala Keluarga di sini. Assalamualaikum. Woi, Pak Mo, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat ya? Puasa, berjalan ibadah puasa ya Pak. Semoga amal ibadah kita diterima di bulan suci ini Pak. Amin. Selamat Pak ya. Selamat Pak. Pak Menteri ya. Dilanjut aja, dilanjut. Iya. Terima kasih ya Pak Ustadz. Tadi kita telah mendengar doa dari Ustadz Muhammad Jaidi. Canda ya Pak. Canda ya. Minta bacain doa dong Ustadz Muhammad Jaidi. Kenapa Pak? Bacain doanya lagi Ustadz Muhammad Jaidi. Pak Ustadz, Pak Sandi mau minta didoain lagi. Ya, doa insyaallah, selamat insyaallah. Tambah sukses insyaallah, doa insyaallah. Insyaallah Mas Sandi tambah sukses Pak, insyaallah Pak. Tambah sukses Pak, panjang umur Pak, selamat terus Pak. Amin. Ya. Semua komen amin ya. Mohon maaf juga Pak kalau saya punya salah sama Bapak Pak ya. Amin. Saya juga mohon maaf Pak Mo, mohon maaf. Sama-sama Pak, sama-sama Pak. Insyaallah Ramadan Pak Mo dilancarkan. Puasa Amin. Dan Amin. Amin. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Amin Pak. Amin ya rabbal alamin. Makasih Pak, lanjut Pak. Iya. Pak Sandi balik lagi sama saya. Jadi tadi adalah inilah ya guys ya, ketika teman lama bertemu jadi saling support, saling doa-doain guys ya. Begitu. Pak Sandi, kalau misalnya kemarin kan habis dari kunjungan ke Padang nih. Kalau di Padang sama di Jakarta apa yang bedain banget Pak? Kalau di sana kan kita aja di sini demen banget makan masakan Padang kan tuh Pak. Apalagi di Padangnya Pak. Kuatnya tuh Pak nahan buka puasanya Pak. Jadi waktu aku masuk ke sentra kuliner rendang itu bau rendangnya begitu langsung. Dan itu kan jam 12 siang lagi terik-teriknya, terus ya berasa banget gitu loh, apa namanya, laparnya. Tapi
ya karena kita harus jaga image gitu ya, nggak boleh kelihatan ngiler kan, dan kebetulan pakai masker. Jadi ya sudah, bawa pulang aja sampai buka puasa. Dan rendang-rendang kita sekarang udah nggak kalah loh. Ada rendang jamur, ada rendang dari jantung pisang. Jadi untuk vegetarian juga ternyata ada juga rendang. Ya, rendang ini udah varian-variannya luar biasa banyaknya dan patut kita support sebagai nomor satu kuliner asal Indonesia yang sudah beberapa kali dipilih oleh CNN. Keren. Keren. By the way, Pak Sandi, maaf tadi saya lupa ngejawab pertanyaan Pak Sandi. Kalau yang traffic ban sendiri, outletnya itu ada baru sekarang ini alhamdulillah baru 2, Pak. Jadi dalam 1 bulan alhamdulillah bisa buka 2 cabang. Dan nanti insya Allah minggu depan mau buka lagi di Surabaya. Terus nanti minggu depannya lagi mau buka lagi di Cibinong di daerah Bogor. Nanti kalau misalnya ada waktu sempet, Mas Sandi datang ya. Ya insya Allah. Dan usaha-usaha ini di bulan Ramadan ini ternyata berkah ya. Saya dapat info katanya Fadil channel YouTube-nya itu waktu bulan Ramadan tahun lalu baru setahun, tapi katanya kemarin baru udah bisa beli Alphard. Jadi hebat banget. Saya kasih jempol 2 nih. Mudah-mudahan traffic ban ini maju terus. Kita, amin. Stuck in traffic ini bisa membawa keberkahan, buka lapangan kerja, dan memulihkan ekonomi kita. Amin. Amin, 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 amin. Waduh Pak, saya jadi terharu nih. Mas Menteri, saya jadi terharu maksudnya. Terus Mas Menteri, selain buka puasa di rumah bareng keluarga, kalau dulu sebelum pandemi ada nggak sih tempat-tempat favorit Mas Menteri? Misalnya, biasa nih keluarga kita kalau misalnya setiap bulan puasa nih paling seneng nih buka puasa di sini gitu. Iya, kita punya tradisi di awal Ramadan itu muter kita buka puasanya. Pertama di rumah ibu saya. Itu biasanya hari pertama sama hari kedua. Setelah itu ke rumah mertua. Nah, biasanya juga kita punya tempat favorit yang kita ngumpul sama teman-teman itu di tempatnya Mbak Nur, namanya Nur Corner. Itu biasanya kita sebelum pandemi kita kumpul-kumpul untuk buka bareng di sana dan potluck bareng-bareng, bawa makanannya berbagai macam gitu. Ada yang bawa masakan dari Sumatera Barat, masakan Sunda gitu. Jadi kumpul, habis itu biasanya kita traweh, habis traweh kita lari, dan ini biasanya 10 Ramadan yang terakhir ini habis lari kita itikaf. Biasanya kita kegiatan itu. Mantap, mantap. Keren sekali ya. Mas Menteri kita satu ini. Mas Menteri kalau misalnya dibilang sama, ini dari tadi banyak banget yang komen, Mas Menteri ganteng banget, ganteng banget, ganteng banget. Perasaannya gimana? Udah biasakah atau gimana? Ya enggak lah Fadil. Kan ya kita syukuri aja, banyak yang berkomentar. Tentunya ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kayaknya gantengan Pak Muh sih kalau saya lihat tadi pakai pici putih gitu. Enggak lah, gantengan saya lah Pak. Jadi kira-kira Fadil ini kan sekarang udah bisnisnya merambah dari media sekarang masuk ke kuliner. Tapi kalau Fadil sendiri buka puasa tuh buka puasa apa nih sama papa sama mama nih? Duduk dengan ragam makanannya apa aja kalau di rumah di sana sama Pak Mo? Kalau misalnya ini kalau aku biasanya kalau sekeluarga itu kita ada menu bubur gitu loh Pak, Mas, ada bubur Avermut gitu. Jadi setiap bulan puasa itu selama 1 bulan buka puasa itu pakai itu. Jadi kayak udah dari tahun ke tahun, dari pas aku baru lahir ke dunia ini, pas buka puasa kok udah ada ini ya gitu. Jadi nggak tahu deh itu turun temurun dari mana, tapi kalau keluarga aku selalu pakai bubur itu.
Bubur apa tuh? Bubur asin atau manis? Gimana? Nggak ada asinnya, nggak ada manisnya. Pokoknya bubur Avermut gitu. Dia warnanya tuh abu-abu gitu. Oh, havermut. Iya, Yang ini, yang Quaker Oats itu ya. iya betul. Ya biasanya ada yang asin, ada yang manis. Tapi kalau ada juga yang ada asinnya, tapi terus dikasih madu, jadi ada manisnya juga. Jadi Oh, nyampur. kalau aku biasanya Mas pakai ini, pakai apa namanya, pakai sambal goreng gitu. Kalau di makanan keluarga aku sambal goreng itu namanya daging merah, bukan sambal digoreng, tapi daging merah disebutnya sambal goreng gitu. Daging merah itu sambal goreng. Iya, disebutnya jadi kayak apa namanya bubur terus dikasih tuh. Aku agak salfok nih sama sobat pesona ya, masa pada bilang aku bohong nggak puasa. Puasa guys, aku puasa. Puasa. Pak Sandi kapan-kapan kalau misalnya saya ajak endorse bareng mau nggak sih? Mau dong kalau untuk Bener dukung ya? produk-produk kuliner anak bangsa supaya kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri, why not? Kita harus dorong, kita harus semangatin. Oke. Oke, Pak Sandi siap. Pak Sandi masih banyak kan waktunya buat kita ngobrol-ngobrol? Masih sih, tapi aku ada beberapa pertanyaan juga nih disuruh Sobat Pesona nanya ke Fadil nih. Apa tuh? Ih, apa tuh? Maaf, Mas. Jadi gini, Fadil, kan Fadil sama keluarga nih terkenal sebagai keluarga yang hangat, keluarga Ya. yang seru banget gitu loh. Ada nggak sih kebiasaan khusus yang dilakukan oleh keluarganya Fadil saat bulan Ramadan pas lagi puasa? Eh, kalau boleh jujur sih, keluarga aku nggak ada sih, Mas. Paling sahur. Sahur kan memang kewajiban juga. Jadi kalau misalnya yang khusus banget gitu, biasa paling terawih aja. Terawih bareng. Terawih bareng Dan papa gitu. itu di masjid atau Pak Muh yang imamin? Papa yang ngimamin. Nah, di tengah-tengah sekarang nih puasa sekarang kan Fadil udah YouTube-nya udah ratusan juta subscribernya. Terus Amin, amin. amin, amin. Instagram udah Sekalahin Bang Akbar. 20 juta followernya. Udah Amin, banyak amin. banget. Masih ini nggak sih punya waktu gitu untuk sama-sama keluarga seperti dulu saat bulan puasa. Dan saya pengen Fadil juga cerita nih perjuangannya sampai titik ini karena Sobat Pesona ini di pariwisata dan ekonomi kreatif banyak juga yang ingin jadi konten kreator dan mereka ingin terinspirasi. Nah, pengen denger nih perjuangan dari Fadil mulai dari tahun lalu channel YouTube-nya baru dimulai dan pemasukannya cucik 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 banyak banget gitu. Gimana nih perjuangannya nih Fadil? Kalau aku sih Mas Menteri, kalau aku alhamdulillah mungkin karena memang lagi dikasih ini aja, dikasih rezekinya gitu. Kalau ditanya tahun ini sama tahun lalu ya mungkin lebih beda. Tahun ini ada beberapa kerjaan yang harus keluar rumah gitu. Jadi mungkin waktu sama keluarganya jadi ada beberapa yang kebuang, tapi nggak banyak sih. Paling cuman dalam 1 minggu mungkin 2 hari aja gitu, nggak sampai yang setiap hari apa namanya keluar rumah gitu. Terus kalau misalnya dibilang perjuangan, sebenarnya itu sih Mas Menteri yang aku bingung kayak alhamdulillah memang tiba-tiba tuh aku dilihat banyak orang gitu, dinonton banyak orang dan orangnya itu pada senang aja nonton apa namanya konten yang aku buat. Jadi kayak kalau misalnya pesan dari aku, kalau misalnya teman-teman semua di sini sobat pesona yang lagi pada nonton, kalau misalnya mau bikin konten yang paling penting adalah kalian semua tuh fun, kalian jalaninnya seneng dan juga memang jangan macem-macem. Jadi orang tuh yang nonton euforia fun-nya itu ikut ke bawah gitu loh Mas Menteri kalau dari aku. Nah, kalau dilihat kan konten-kontennya Fadil nih yang light gitu, yang sangat keseharian gitu dan justru banyaknya yang lucu-lucu itu ngerjain Pak Mo.
Waktu itu pernah Pamu dikerjain mau ketemu aku, padahal diajak ke Indomaret udah pakai jas. Ingat nggak tuh? Iya, Itu itu lucu pertama banget kali akhirnya gitu. saya bisa ketemu. Tapi pernah nggak sih Pakmu marah gitu sampai berhari-hari karena dikerjain gitu atau ngerasa wah ini udah kelewat batas? Pernah nggak Fadil dimarahin atau didiemin sampai berhari-hari? Kalau didiemin berhari-hari sih jarang banget. Kalau marah banget tuh pernah kalau misalnya bercanda yang pura-pura sakit, yang pura-pura sakit gitu loh Mas Menteri. Jadi kayak misalnya waktu itu pernah tiba-tiba pura-pura turun dari tangga terus pingsan. Nah itu baru marah karena katanya kalau kesehatan tuh nggak boleh dibercandain. Nanti kalau sakit beneran nggak ada yang percaya gitu. Oke. Kalau misalnya Mas Menteri nih, aku pingin tahu banget dong. Maksudnya kalau aku dari aku pribadi kan aku belum tahu nih. Kalau sekarang kan aku tiba-tiba tahu Mas Menteri udah jadi menteri, udah sukses banget, ya kan? Beli apa-apa udah nggak mikir gitu kan. Tapi boleh nggak sih Mas Menteri ceritain titik terendah Mas Menteri itu waktu itu tuh seperti apa sih? Jadi kayak bisa ngebuat teman-teman semua yang ada di sini Sobat Pesona nih yang lagi pada ngabuburit tahu gitu. Mungkin mereka nih sekarang lagi merasa titik terendah tapi pasti bisa bangkit gitu. Ya, titik terendahnya waktu di PHK tahun 97. Jadi waktu tahun 97 itu ada krisis moneter. Nah, banyak yang mungkin belum lahir ya tahun 97, tapi saya merasakan bagaimana kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan, dan akhirnya betul-betul ngerasa ada di bawah banget. Saya berdoa sama Allah waktu itu, ya Allah, bukakan jalan untuk saya bisa bangkit kembali. Dan ternyata Allah menunjukkan jalan untuk membuka perusahaan. Jadi saya bersama dengan rekan-rekan buka perusahaan konsultan keuangan. Dan konsultan keuangan itu dari nol banget, Bill. Dari cuman kita bertiga, alhamdulillah terus berkembang, jatuh bangun. Dan ya, berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sekarang usaha tersebut yang didirikan lebih dari 20 tahun yang lalu sudah membuka 30.000 lapangan kerja sebagai perusahaan yang aktif di Asia Tenggara. Keren. Nah, tapi kalau boleh berbagi inspirasi ya, kita ini kan dikasih beberapa cobaan, tantangan, rintangan. Tapi kalau kita positive thinking, kita percaya bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan, bahwa kita justru diberikan kesempatan untuk berinovasi. Ini ternyata ada mukjizat-mukjizat yang kita nggak pernah tahu sebelumnya, Dil. Jadi saya juga nggak pernah nyangka bisa duduk jadi pengusaha pada saat itu. Tapi dengan membanting setir dari tadinya orang gajian, jadi orang yang mikirin tiap bulan ngegaji orang itu ya adalah satu transformasi yang menurut saya anak-anak muda, milenial sekarang, apalagi dengan adanya teknologi digital, bisa melakukan. Contohnya kayak Fadil sendiri. Dalam 1 tahun sudah meroket seperti ini gitu. Dengan tentunya kemampuan Fadil berinovasi. Jadi saya ingin menginspirasi teman-teman nih yang ikut di session ini untuk sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah. Cobaan ini yakin akan ada kemudahan-kemudahan, akan ada kesuksesan di balik pandemi ini. Itu menjadi keyakinanku sih, Dil. Tapi aku setuju banget sih Mas Menteri kalau misalnya memang sebenarnya semua jalan yang kita hadapin itu kita tuh nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi yang paling penting itu adalah berdoa dan berusaha karena bener-bener kita nggak ada yang tahu nih kalau misalnya memang tiba-tiba rezekinya udah lagi pingin dikasih aja itu
Allah tuh kayak ngebalikin telapak tangan gitu loh guys, gampang banget. Jadi kayak yang paling penting cobaan apapun yang kita dapet, ujian apapun yang kita dapat itu yang penting kita harus tetap berusaha dan berdoa. Betul nggak Mas Menteri? Betul banget. Jadi we never know. Kita nggak pernah tahu rencana Allah. Dan Betul. yang penting kita jangan pernah suuzon. Apa yang terjadi sama kita itu kita husnuzon. Kita yakin Allah punya rahasia. Sesuatu yang baik buat kita belum tentu baik di mata Allah. Dan saya yakin dengan kita ya baca-bacain komen, kita ini kan ambil, waduh ada Kojek Betawi ini barusan komen, dia bukan yang lagi nonton Persija nih. Nah itu kita ngeliatin komen-komen ini ya bersyukur gitu, anak-anak muda berpikiran positif, berpikiran bahwa mereka juga punya kesempatan untuk mengambil peluang, karena memang pandemi ini membuat kita terpuruk ekonomi, tapi kita bisa bertahan, kita bisa survive, kita bisa revive, kita bisa cari peluang, kita bisa thrive, kita bisa menjadi pemenang. Saya yakin itu. Betul. Tuh guys, dengerin guys. Nggak semua orang ini yang kalian tahu itu langsung berada di atas. Semuanya itu ada prosesnya guys. Cuman mungkin kalian tuh melihatnya kayak, wah jadi dia tuh enak banget, Tapi kita nggak pernah tahu masa lalunya dia seperti apa, bangkit dari keterpurukannya seperti apa, berjuangnya, strugglingnya, semuanya segala macam. Yang penting tetap harus berusaha, berdoa, dan berikhtiar. Bener ya, Mas Menteri ya? Bener banget. Dan ini sebelum kita, katanya mau ada kuis-kuisan ya? Ya, betul sekali. Tapi sebelum itu, ini kan netizen Indonesia kan factory of nyinyir ya. Ini kayak pabrik kenyinyiran itu kan dari netizen kita. Ini aku mau tanya nih sama Fadil nih. Fadil kan orang asli Jakarta kan? Nggak mudik kan? Nah, boleh nggak kasih tahu Sobat Pesona di rumah agar nggak mudik tahun ini karena masih pandemi. Karena pemerintah mengambil keputusan berat ini dengan penuh pengharapan agar masyarakat mematuhi, karena kita tidak ingin seperti Lebaran tahun lalu dan liburan Nataru. Liburan Nataru itu naik COVID-nya 70%, Lebaran tahun lalu 94%. Jadi juga Fadil ini kan banyak followernya. Tolong kasih tahu bahwa kita juga punya cara biar walaupun nggak mudik tapi tetap asik. Dan mungkin Fadil juga bisa cerita gimana nih nggak mudik versi Fadil ini yang bisa menghibur teman-teman yang nggak bisa gabung sama sanak saudara di kampung halaman. Iya, buat loncat kameranya, maaf Pak. Buat teman-teman semua, memang kasus COVID itu kan naik terus ininya kasusnya. Bahkan kan kakakku juga dokter Pak, jadi aku tahu kalau misalnya dia sering cerita kasus COVID itu masih naik terus, dan aku pribadi juga udah pernah kena COVID. Jadi buat teman-teman semua yang ada di rumah, memang ini keputusan yang berat banget, tapi mendingan kita stay di rumah aja. Kita harus, karena daripada kita mudik tapi ternyata amit-amit ngebawa virus atau malah jadi tertular virus atau kayak gimana, jadi mendingan kita di rumah aja nonton